Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bita'alim wa ta'alim al-Fatihah wal istifadah wa nafa' wal intifa' bilinatun syalih wa alam salafna sallallahu alaihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin sahabat wa tabi'in wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma khusana syekhana al-habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Syafiq syekhana syekh barakatul hadis barakat ya Abu Hamid Ghazali barakat insyaallah Imam Jalal bin Kamal Syekh Allah infona bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fatim fid din wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin Allah yaghfir lahum yarhamhum darajat fil jannah thumma khusana khasah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab berapa ini? Ya? Masih bab pertama? Oh. Fadilah ilmu itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Coba dibuka halaman 6, melanjutkan tentang bab fadilatul ilmi wal ulama, ya, bab pertama, ya, halaman 6. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallah fama'wahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, barang siapa yang memuliakan daripada orang alim, faqad, maka sungguh benar-benar akramani, dia telah memuliakan aku. Orang yang memuliakan orang alim, maka itu sama dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Orang yang memuliakan Allah maka tempatnya adalah surga. Apa keterkaitan Nabi dengan orang alim? Kenapa Nabi memberikan satu jaminan ketika seorang memuliakan itu alim, maka seakan memuliakan Rasulullah? Masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan yang namanya agama ini kepada mereka orang-orang alim. Nabi mewariskan agama ini kepada orang alim. Nabi tidak wariskan ketika beliau wafat itu harta, emas, berlian, tanah, hektaran, enggak. Tapi yang Nabi wariskan itu adalah ilmu. Kepada siapa itu diwariskan? Kepada orang alim. Nah, maka ketika warisan itu ditransfer kepada mereka, selain memang itu adalah ketetapan dari Allah terhadap mereka, sekaligus
amanah agama ini supaya terjaga. Amanah agama ini supaya terjaga. Nah, penjaga-penjaga agama ini mereka punya tanggung jawab yang besar, punya tanggung jawab yang berat untuk benar-benar menjadi penjaga agama supaya tidak melenceng. Nah, sehingga ketika benar-benar mereka mengambil bagian ini, dia mendapatkan amanah yang berat di dalam dirinya. Nah, tentu sebandinglah amanah berat itu dengan derajat, dengan balasan yang Allah akan berikan. Di dunia Nabi mengatakan, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena beban berat yang ada pada diri mereka, bahwa ilmu. Kalau lisannya melenceng, maka rusaklah semuanya. Kalau fatwanya rusak, umat jadi rusak. Kalau fatwanya remeng-remeng, maka umat juga akan menjadi seperti itu. Jadi ujung tombaknya itu pada para ulama. Ujung tombaknya itu pada para ulama. Nah, sehingga besar kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Sebaliknya berat juga. Maka ancaman Allah kepada para ulama, pertama kali yang akan digiling di neraka itu ya ulama juga. Karena kalau di dalam dirinya dia sudah punya niat tidak amanah dalam ilmunya, maka konsekuensinya dia akan merusak umat kebanyakan. Sehingga hukumannya apa? Pertama kali yang digiling di neraka itu mereka juga para ulama. Tapi sebaliknya kalau Allah kasih derajatnya tinggi sekali. Orang yang memuliakan mereka sama dengan memuliakan Rasulullah. Orang yang memuliakan mereka sama dengan memuliakan Rasulullah SAW. Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama, orang alim, maka sungguh dia sudah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang sudah memuliakan Nabi, ya sudah pasti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai, dia sudah memuliakan, dianggap memuliakan Allah. Dan memang itu satu paket. Ketika memuliakan Nabi, otomatis memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah memuliakan Allah, ya surga sudah tempatnya. Jadi orang-orang yang dia mau belajar ilmu, orang-orang yang istiqomah majelis ilmu seperti ini. Jadi mereka ini orang-orang yang hatinya benar, lurus, dan mengarah kepada memuliakan zat yang maha tunggal. Dan itu balasannya sebagaimana yang sudah Allah siapkan, surganya. Dan itu harapan hidup ya. Harapan hidup manusia ya itu harapan. Nah, sebaliknya orang-orang yang mereka membenci para ulama, nah itu tentu berat konsekuensinya. Sikap yang dia tunjukkan itu adalah sikap yang sangat fatal akibatnya. Ini ulama secara keseluruhan, bukan guru ya. Kalau guru lain lagi. Kalau gurunya lain lagi itu. Ini ulama secara keseluruhan. Nah, kalau guru yang dia lecehkan, yang dia benci ataupun dia hinakan, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan, kalau orang durhaka sama ibunya, sama bapaknya, maka dia bisa bertaubat, minta maaf, bertaubat. Mungkin dimaafkan. Tapi kalau dia durhaka sama gurunya, tidak ada jalan yang lain kecuali gurunya itu memaafkan. Baru dia beres urusan. Ada seorang ulama besar, dia punya murid hafidz Quran. Muridnya ini hafidz Quran. Ketika dia belajar, ceritanya mau didikte tentang Al-Quran. Ini gurunya lagi sibuk ngajar, tiba-tiba dia merangsok masuk, tidak sopan. Lagi sibuk, kiainya ini ngajar, lagi sibuk, dia merangsok ke depan. Ya memang ada niatan bagus, tapi kesopanan tidak ada. Marah gurunya. Kamu pergi dari sini, kata. Diusir dia.
Karena diusir dan ada kejengkelan di sana. Kejengkel bukan karena urusan pribadi, tapi jengkel ini tidak punya sopan. Orang sudah hafal Al-Quran, dididik selama ini, kok tidak sopan begitu? Tidak sopan. Akhirnya diusir oleh gurunya. Dan pengusiran itu rupanya dibarengi dengan keberkahan ilmu tercabut. Al-Qur'annya yang dia hafal 30 juz hilang total. Datanglah seorang ulama sowan ke ulama ini. Wahai Syekh, Anda ini kan punya murid, Anda bimbing, Anda didik sampai dia hafal Al-Qur'an seperti itu. Apa enggak kasihan? Dia bilang, bukan, kalau aku kasihan aku biarkan, itu sopan santunnya enggak ada. Aku kembalikan 3 surat saja supaya dia bisa sholat. Aku kembalikan Al-Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas. Itu saja aku kembalikan. Yang lain aku tidak kembalikan. Dan sampai mati murid itu hanya hafal 3 surat itu. Sampai mati murid itu hanya hafal 3 surat. Padahal dia hafal Al-Quran awalnya. Kenapa? Karena tidak punya sopan. Itu beda lagi, itu kalau urusan guru ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ulama secara keseluruhan. Orang-orang yang memuliakan ulama. Ketika memang dia punya gelar ulama, ya kita muliakan. Ketika mereka punya gelar ulama, ilmu ada pada dirinya, kita muliakan. Nah, tetapi tentu memuliakan ini tidak kemudian mutlak menjadikan pedoman, karena setiap kita ini kan punya rujukan-rujukan. Kalau kita belajar sama si A, ya rujukannya kepada si A. Saya pribadi bangga punya guru Al-Habib Taufik, ya kerujukannya ke sana. Apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, ya sudah rujukannya ke sana. Tidak mungkin ke yang lain-lainnya. Kalaupun ada perbandingan, oh ini begini, tetap saya akan ngambil ke sana. Tentang sikap satu permasalahan, satu isu di masyarakat. Oh ini ada ulama begini, ada ulama. Ya itu hak masing-masing. Tapi untuk saya mengambil sikap, saya akan ngambil apa yang beliau sampaikan. Nah itu beda jalurnya ya, beda apa ketentuannya. Tetapi terkait dengan hadis ini ulama secara keseluruhan. Ketika mereka ulama, maka orang-orang yang memuliakan Allah kasih derajat. Sebaliknya orang yang membenci mereka, itu ada konsekuensi yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alim afdal min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Apa sih logikanya kok bisa tidur saja lebih utama daripada ibadah? Begini, kalau ada orang alim dia tidur dalam keadaan dia melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mungkin dia berwudu, dia baca basmalah, dia baca ayat kursi, dia tidur awalnya mungkin miring kanan, perkara nanti setelah tidur mungkin bolak-balik kemana. Tapi awalnya dia awali dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Dan beberapa hal yang dilakukan terkait dengan adab-adab tidur misalnya. Nah, lalu ada orang jahil dia ibadah, sholat lah ini, sholat banyak dia sholat. Tapi ilmunya dia tidak tahu betul. Bisa jadi sholatnya itu ada syarat rukunnya tidak sah. Bisa jadi ada kemakruhan itu dilakukan dan seterusnya demikian. Maka kalau itu dibandingkan, ya tentu kalah walaupun ini kelihatannya sholat, walaupun ini kelihatannya ibadah, tapi ini kelihatannya tidur. Rupanya yang tidur ini lebih utama daripada yang ibadah. Kenapa kok demikian? Karena semua berdasarkan ilmu. Ya, sampai-sampai yang logika tidak masuk, yang logika menurut saya tidak masuk. Tapi kalau bicara iman pasti masuk. Ini logika maksudnya ya. Orang satu suap bersedekah dengan 4.000 rakaat di ujung-ujung Ka'bah itu, pojok-pojok Ka'bah itu kan tidak masuk logika ya. Ini sholat di ujung Ka'bah, di pojok Ka'bah 1.000 rakaat, 1.000 rakaat, 4.000 rakaat dia sholat. Bagaimana capeknya, dan itu di depan Ka'bah. Tapi rupanya tidak lebih unggul daripada orang bersedekah 1 suap makanan. Logikanya tidak ketemu itu. Tetapi ya begitulah keadaannya.
Sebagaimana hal ini, tidur sama ibadah, kok tidur lebih utama? Tapi tidurnya orang alim, bukan tidurnya kita ya. Bukan tidurnya kita, tidurnya orang alim. Kalau kita tidur ya asal-asalan tidur saja. Yang penting ngantuk tidur sudah hilang sudah ya. Tidak ingat apa-apa sudah. Tapi kalau orang alim masih tetap deh. Masih tetap ada aturan-aturan. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan jadi orang alim itu besar. Nah, di sini jangan kita melihat pribadi kita saat ini seperti apa. Artinya mari dipacu diri ini supaya jadi orang alim, begitu maksudnya. Mari kita pacu diri ini supaya jadi orang alim. Kalaupun kita sudah terlambat, kalau mau belajar, mau hafal, mau baca kitab begini sudah tidak ngerti, nerjemahi mungkin sudah susah. Ya, anak-anak kita bagaimana? Nah, cucu kita bagaimana? Minimal anak atau cucu kita lah kalau kita sudah terlambat. Anggap kita terlambat sudah. Anak kita kondisikan, cucu kita kondisikan, cicit kita kondisikan. Biar ada ya, biar ada. Jangan 7 turunan tidak ngerti semua, tidak ngerti agama semuanya, kan kasihan. Minimal 7 turunan ada satu orang ngerti, nah, bisa narik dia, bisa menyelamatkan daripada mungkin atasannya, mungkin yang bawahnya, mungkin kakek buyutnya ke atas, mungkin cucunya ke bawah. Satu orang yang ngerti agama bisa menyelamatkan. Ini untuk motivasi ya, untuk motivasi. Jadi begitu besar keutamaan orang alim, sehingga tidurnya saja lebih afdal daripada ibadah. Ada terkadang orang menyalahkan, ini orang alim ini, kiai ini susah mau sholat tahajud. Kita loh sudah rajin sholat tahajud. Ini saya tidak pernah lihat dia sholat tahajud. Kadang suudzon begitu juga, kadang suudzon seperti itu. Nah, rupanya dia tidak berpikir untuk tahajud, tidak berpikir untuk sholat malam, tapi dia berpikir bagaimana untuk mengkaji, untuk mutolaah kitab. Dia asyik baca, tapi tidak sholat. Kalau kita tidak ngerti keutamaan fadilah masing-masing, mungkin kita sadar, oh ini kiai ini tidak pernah tahajud ini. Oh ini kiai ini biasa-biasa saja. Nah, jangan dibandingkan dengan keadaan kita, beda kelasnya ya. Berbeda kelasnya, tidak sama itu. Sehingga tidak bisa diukur dengan kacamata kita masing-masing. Karena orang bersikap itu pasti dengan pemahaman yang dia tahu. Bersikap dengan pemahaman yang dia ketahui. Nah, tentu tidak bisa kita mengukur yang lebih tinggi dengan kacamata kita, tidak bisa. Nah, baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi, dia mengamalkan dengan ilmu tersebut, aw lam ya'mal, atau dia tidak mengamalkan bihi dengan itu ilmu, kana afdhala min an yusalli alfa raka'atin, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat tatawu'an, sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sudah. Ini kita lagi ngaji begini, ada orang pojok sana sholat dia 1000 rakaat. Mana lebih afdal? Lebih afdal duduk ngaji begini ya. Lebih afdal duduk ngaji begini. Beberapa kesempatan saya melihat lagi orang pengajian, dia baca Quran sendiri ya. Ngaji hukum tapi ya. Ngaji hukum. Tapi kalau misalnya ya sekedar nasihat-nasihat, ya nanti itu juga ada perbandingan. Ngaji hukum agama. Sholat terus sholat, atau dia ngaji Quran begitu, mana lebih utama? Ya tetap lebih utama yang belajar agama itu. 1000 rakaat dia sholat, khatam Quran bila perlu ya, di pojokan khataman Quran. Di sini belajar ilmu, maka lebih afdal belajar ilmu. Lebih afdal belajar ilmu agama daripada orang khataman Quran. Nah, terus bagaimana ceritanya? Ya khataman Quran itu kan juga pakai ilmunya, ada adabnya, ada aturan-aturannya. Kalau tidak pakai ilmu, ya justru nanti jadi melecehkan. Ada saya lihat orang baca Quran, ya, baca Quran ceritanya, rokok di samping kiri, dia pegang Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rokok di sini masih nyalain, ya. Ini kira-kira sopan apa enggak begini? Ini enggak sopan, ya, enggak sopan. Atau taruhlah di sini sampingnya, ya sedot dulu, taruh kemudian sampingnya, dia baca lagi. Sopan apa enggak itu? Enggak sopan. Tidak sopan ya. Walaupun 1000 tahun dia begitu baca khataman, tapi dengan cara seperti itu tidak akan bernilai, bahkan akan cenderung pada pelecehan agama.
cenderung pada pelecehan ya. Kalau seperti itu modelnya, artinya khataman itu juga ada aturan, ada adab, ada ilmunya ya. Jadi tidak asal-asalan begitu, tidak asal-asalan seperti itu. Atau orang baca Quran misalnya, tapi sambil ngobrol. Orang baca Quran, tapi lain ngobrol begitu. Nah, itu kan tidak sopan itu, tidak sopan ya. Ya seperti orang apa? Ada surat dari presiden ceritanya ini dibaca itu. Pas lagi dibacakan ini polisi, tentara, dia sudah sigap mendengarkan. Kita ngobrol sebelahnya ya. Ngobrol kecil-kecil suaranya. Mungkin tempeleng sama ajudan itu ya. Mungkin tempeleng kita itu. Tidak sopan ini, surat presiden dibacakan resmi, kok ini ngobrol-ngobrol. Itu baru manusia. Lah ini surat dari Allah. Surat dari Allah dibacakan ya. Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia enak ngobrol sendiri. Ini kan tak sopan namanya. Ini gambarannya seperti itu. Nah, maka semua butuh ilmu. Sehingga orang yang belajar ilmu, dia mengamalkan atau dia belum mengamalkan, afdal, tetap lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman, barang siapa yang menziarahi orang alim. Tradisi ini saya lihat sudah mulai kurang ya. Berziarah itu berkunjung. Sudah bukan kurang, jarang sekali sudah ya. Jarang sekali sudah. Kalau dulu masih kuat tradisi, bahkan lebaran pun sekarang sudah sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau dulu kuat sekali, anak cucunya semua dibawa sak keluarga, disewai mobil, sudah berangkat ke sana. Dulu begitu dulu ya, tradisinya begitu. Sekarang saya lihat kok tidak ada. Apa mungkin karena sudah ada WhatsApp, mungkin sudah ada telepon, jadi sudah main teleponan saja sudah ya. Ya tidak ada masalah, bagus, tetap sambung silaturahim. Cuman yang dimaksudkan di sini zaro ya zuru ziarah ini memang datang kunjung. Man zaro aliman faka'annama zaroni, maka sungguh seakan dia sudah menziarahi aku langsung, kata Rasulullah. Orang menziarahi orang alim, maka sungguh dia berziarah kepadaku. Cuman ini sudah jarang saya lihat. Seandainya ini difahami lalu dipraktekkan, sungguh satu kemuliaan yang sangat besar. Sungguh satu kemuliaan yang sangat besar. Wa man safaha aliman, barang siapa yang musafahah, salaman aliman kepada orang alim, faka'annama safahan, maka sungguh seakan dia sudah berjabat tangan kepadaku. Saya dikasih penjelasan begini, tapi ini bukan guru saya langsung ngasih penjelasan. Saya dapat dari seorang ulama menjelaskan begini. Sampean kan punya guru, iya. Guru sampean tuh punya guru, iya. Nah, sampean itu salaman sama guru sampean, cium tangannya. Itu tangan yang sampean cium itu, dia pernah bersalaman dengan gurunya. Dia cium tangan gurunya itu. Gurunya itu pernah bersalaman lagi dengan gurunya. Gurunya itu pernah bersalaman dan cium tangan gurunya lagi. Terus sampai Rasulullah. Maka mencium tangan guru yang pernah mencium tangan gurunya, yang pernah cium tangan gurunya, pernah cium tangan, sampai pada Rasulullah. Itu tersambung itu. Asarnya itu tersambung. Asarnya itu tersambung. Cuman orang mungkin tidak pernah berpikir, apa sih urusan kok main cium-cium tangan begitu. Mungkin orang tidak berpikir atau menganggap senior biasa sudah seperti itu, ngapain main cium-cium tangan. Cuman saya pernah dikasih tahu begitu. Dengan bahasa yang sangat lugas, kamu punya guru, iya. Gurumu itu kamu cium tangan, iya. Tangan gurumu yang kamu cium itu pernah mencium tangan gurunya dia. Gurunya pernah cium tangan gurunya lagi. Gurunya cium tangan gurunya sampai Rasulullah. Itu yang menjadikan keberkahan ya. Maka orang yang ta'alluqnya kuat kepada gurunya itu berkahnya lebih besar. Orang yang ta'alluqnya kuat kepada gurunya berkahnya lebih besar. Berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah keluarganya itu lebih besar daripada orang yang tidak ta'alluq kepada gurunya.
Jadi urusan bersalaman saja, faka'an man safaha aliman faka'annama safahan. Barang siapa yang dia berjabat tangan dengan orang alim, maka sungguh dia sudah berjabat tangan kepadaku. Apalagi itu gurunya langsung. Apalagi itu gurunya langsung. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim. Mujalasah ya duduk begini ya, duduk. Tapi kalau di dalam syarahnya ini, duduknya itu bukan hanya duduk begini saja, bisa jadi duduk makan saja. Saya baca dalam syarahnya Ratibul Haddad itu, ada seorang itu sudah siap dibawa ke neraka itu. Sudah di pinggir neraka. Lalu ditanya kepada Allah, karena orang ini noleh dia. Kenapa kamu menoleh katanya? Orang ini jawab, saya tidak berprasangka bahwa engkau ya Allah akan masukkan aku ke dalam neraka katanya. Kenapa kok begitu? Nah, karena saya mendengar dari fulan, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dan dari engkau ya Allah, bahwa orang itu berdasarkan prasangka hambanya. Maka aku berprasangka sebagaimana yang engkau firmankan ya Allah. Apa prasangkamu? Aku berprasangka bahwa engkau tidak akan masukkan aku ke dalam neraka. Begitu jawaban daripada orang ini. Ya sudah, kalau begitu benar si fulan, benar gurumu yang kau dapatkan, benar Rasulullah, benar malaikat Jibril, dan aku menyampaikan hal seperti itu. Kalau demikian, sudah engkau tidak jadi ke neraka, kau balik masuk ke surga kan. Itu satu kisah yang saya baca di sana. Kisah yang lain, ada seorang itu sudah kebangetan sudah tapi dari rahmatnya Allah yang begitu luas, Allah tanya, kamu ini mau dimasukkan neraka kok ya kasihan katanya. Mau dimasukin neraka ya kasihan. Cuman kira-kira yang layak untuk kamu masuk surga itu apa kata. Allah tanya sama dia, kamu pernah ikut belajar kata? Enggak pernah ikut belajar. Pernah enggak duduk sama orang alim? Enggak pernah kata. Duduk saja enggak pernah ya. Sama orang alim enggak pernah duduk. Kamu pernah makan sama orang alim kata? Enggak pernah juga. Duduk makan saja tidak pernah ya. Diajak makan bareng, tidak pernah. Bapak kamu namanya siapa katanya? Si fulan, bukan orang alim juga rupanya. Bapaknya bukan orang alim. Nah, terus ditanya, dilihat, bapak kamu pernah atau senang sama orang alim? Rupanya bapaknya ini senang sama orang alim. Karena bapaknya senang sama orang alim, maka berkah senang bapaknya sama orang alim, Allah selamatkan dia anaknya itu. Karena berkah bapaknya senang sama orang alim, maka Allah selamatkan anaknya itu. Itu berkah gitu ya. Berkah itu seperti itu. Dan di akhirat juga Allah akan perlakukan hambanya seperti itu. Allah perlakukan manusia ini sebagaimana di dunia dia memperlakukan orang lain. Allah perlakukan besok kita di akhirat sebagaimana kita memperlakukan orang lain di dunia. Kalau kita menjahati orang lain, Allah juga akan jahati kita besok. Kalau kita baiki orang lain, suka bantu orang lain, Allah juga akan bantu kita. Jadi sudah tergambar sebenarnya. Kalau kita suka tolong-tolong orang lain, nanti Allah begitu berbuat sama kita. Itu sudah tergambar sudah. Keadaan sekarang kita ini, bagaimana sikap kita kepada orang lain, begitulah nanti keadaan. Nah, maka baik-baiklah kita kepada orang lain. Baik-baik kepada orang lain ya. Wa man jalasa Wa man jalasa aliman fa ka'anna ma jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk sama orang alim, maka sungguh seakan dia sudah duduk bersamaku di dunia. Duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kalau sudah duduk bersamaku di dunia, besok di hari kiamat aku dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Aku dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Kalau di dunia dia sudah duduk dengan orang alim dan seakan duduk bersama Rasulullah SAW. Besok di hari kiamat duduklah bersama Rasulullah SAW. Memang pengenalan Nabi Muhammad terhadap umatnya itu tergantung daripada keterkaitan dengan orang lain. Wasilahnya itu. Kalaulah orang anggaplah ini gambaran manusia besok ya, kita mau dekat atau jauh dengan Rasulullah, mau dekat atau jauh, adalah ulama besar,
Nah, besok kita kedatangan ulama dari Yaman itu ya. Nah, coba kita lihat situasi. Kalau kita orang yang punya link, punya hubungan, punya penyambung wasilah, bisa kita duduk di sampingnya mereka itu. Bisa kita duduk di samping ulama tersebut. Bahkan kita dipanggil. Tapi kalau kita tidak kenal sama sekali, mungkin tidak pernah nyebut namanya, ataupun tidak pernah ada tanda cindera mata yang pernah dikasih atau memberikan atau diberikan, atau apapun yang terkait yang menjadi tanda pengenal, tidak pernah terjadi itu. Datanglah ulama, paling kita di pojok belakang begitu. Ya suaranya dengar, ya suaranya dengar. Tapi untuk berjabat tangan saja susah. Tapi coba orang-orang yang punya penyambung, dia bisa duduk di sampingnya, bahkan dia berjabat tangan. Itu baru ulama ya. Besok di akhirat di hadapan Rasulullah ya sama juga begitu. Ada orang yang dekat dengan Rasulullah, di sampingnya Nabi, bahagianya bukan main ya. Di samping Nabi dia duduk senang bangga. Tapi ada orang yang dia agak jauh, ada jauh sekali. Dia pengen dekat tidak bisa. Memang sudah derajatnya sebegitu sudah. Derajatnya sebegitu. Mau dekat sama Nabi tidak bisa. Rupanya dia tidak punya tanda pengenal. Apakah tanda pengenalnya dia menjadi alim atau ulama? Apakah tanda pengenalnya mungkin ya dia jadi thalibul ilm, jadi muta'alim? Apa tanda pengenalnya dia mungkin ya karena bersolawat dan seterusnya. Dia tidak punya tanda pengenal itu. Akhirnya jauh dia dengan Rasulullah. Tidak bisa dia mau dekat, mau merangsek tidak bisa. Orang sudah dipagar semuanya. Sudah dipagar semuanya. Begitulah keadaannya juga besok di akhirat. Jadi dekatnya orang bersama Rasulullah tergantung bagaimana penyambung itu tadi. Tergantung penyambung itu. Siapa penyambung yang paling utama? Ya ulama itu ya. Penyambung paling utama itu ulama. Nah, kalau kita punya link itu, nah, bersyukur gitu ya. Kalau kita punya link itu. Tapi kalau tidak punya link itu, kemudian coba-coba bangga, saya mau dekat sana. Coba saja terobos ya. Coba saja terobos. Di dunia ada kan pengamanan apa istilahnya, pengaman apa, banser atau apalah. Mungkin disikut kita, mau dekat-dekat ya. Mau dekat-dekat disikut, sudah dipagar betis sudah. Tidak bisa kita mau dekat ya. Itu gambaran di dunia akan terjadi juga besok di akhirat. Akan seperti itu. Nah, sehingga kadar dekat kita dengan Rasulullah jadi berdasarkan kadar bagaimana penyambung kita. Bagaimana penyambung kita. Nah, maka kalau demikian seriuslah kita dalam belajar agama ini. Dan seriuslah kita dalam menyambung hubungan ini. Serius dalam menyambung. Jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan, jangan sekedarnya saja. Karena apa yang kita lakukan, begitu juga Allah akan perlakukan terhadap diri kita besok. Kalau dia perhatian sama orang lain, suka memberikan manfaat pada orang lain, Allah juga akan berikan manfaat kepada dirinya. Besok akan begitu kejadiannya. Nah, kalau sudah demikian, maka mudah-mudahan kitab ini, bab ini memberi hikmah, memberi manfaat, memberi pelajaran bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan semangat kita dalam belajar agama sampai pada akhirnya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dalam naungan syafaatnya, dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas fadilatu la ilaha illallah. Untuk fikihnya sampai di mana ini kemarin? Ada yang nyatet? Masalah sholat ya. Sampai babnya tidak tahu, tidak ingat. Pak Rahmat tidak tahu, tidak nyatet siapa? Pak Saprudin ya. Sebentar sampai di mana ini? Allah sudah Pembatalan sholat itu sudah ya? Ya kemarin yang membatalkan sholat kemarin. Pembatalan sholat ya.
makruh sholat, pembatalan sholat. Iya ya. Pembatalan sholat. Iya. Insyaallah sampai di sini kayaknya babnya ya, pembatalan sholat. Tolong sampai dicatat-catat juga ya, nanti siapa yang lain atau mungkin dicatat di HP ya. Biar ingat. Jadi kalau kelewatan kan eman juga kalau kelewatan. Ya. Baik, saya ulangi dari bagian awal. Kalau tidak salah mungkin sudah kita bahas pembatalan yang pertama, kemudian masuk pada yang kedua ya. Babu mubtilatis sholah, bab menjelaskan tentang pembatalan sholat. Nah, jadi kita belajar hukum fikih ini adalah belajar teori untuk benarnya teknis ibadah. Jadi untuk benarnya kita dalam melaksanakan teknis ibadah. Kalau ada istilah protokol kesehatan ya, nah kita juga ada protokol ibadah. Nah, harus berdasarkan protokolnya. Kalau tidak berdasarkan protokolnya, ya bisa jadi kena denda, kan begitu. Nah, cuman dendanya itu kan bukan sebagaimana di dunia ya, di akhirat dia kalau cuman kena denda, kalau itu di sudah dicoret, di blacklist daripada nilai yang baik, nilai yang benar sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya, berarti kan hilang semua sudah ya, tidak ada nilainya. Nah maka pentinglah kita belajar hukum fikih ini. Dan setiap orang wajib belajar hukum fikih. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu, Nabi menyatakan thalabul ilm fardhah ala kulli muslim. Itu dikomentari oleh para ulama. Yang dimaksudkan fardhah ala kulli muslim itu ilmu apa itu? Kalau ulama-ulama tauhid dia mengatakan itu ilmu tauhid. Itu wajib itu. Fardu ain, tidak boleh orang tidak belajar ilmu tauhid. Kalau tidak belajar ilmu tauhid, khawatir nanti tergiring kepada pengkaburan akidah, akhirnya murtad. Pada pengkaburan akidah. Saya punya kasus satu ini ya, punya kasus satu. Orang karena saking bodohnya, tidak ngerti sama sekali ya. Akhirnya kemudian bergaul sama orang kufar, kemudian ini tidak ngerti. Sudah hampir tergiring, hampir dia lepas. Hampir dia lepas daripada agamanya itu. Saya lihat, saya amati apa sih kesalahan, kekurangan. Rupanya tidak ngerti tentang bab itu. Saya tanya, tidak ngerti sama sekali. Oh di sini rupanya. Seandainya dia ngerti saja, ngerti sedikit, mungkin dia tidak akan bersikap begitu. Itu sudah hampir nyaris sudah dia lepas itu ya, hampir sudah. Kalau saya jembatan sudah di ujung dia. Kalau salah lambat sudah jatuh sudah dia. Rupanya karena dia tidak ngerti. Nah maka ulama-ulama tauhid mengatakan fardhah ala thalabul ilm fardhah ini adalah ya ilmu tauhid. Itu yang wajib. Nah, kalau ulama-ulama fikih mengatakan ya ilmu fikih karena berkaitan dengan kesempurnaan dan benarnya ibadah. Maka yang fardhah ala kulli muslim itu ilmu fikih. Ini fardhah ini fardu ain ya. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukuplah diwakili, nanti ada ustaz satu ngerti, yang lain sudah tidak usah belajar. Fardu kifayah. Tapi ini fardu ain. Berarti setiap orang Islam wajib belajar hukum fikih. Terutama hukum-hukum seperti ini. Ini perkara mendasar. Tidak bisa diwakilkan ini. Oh cukup nanti ustaz fulan saja ngerti, kita tidak usah ngerti, tidak apa-apa. Tidak bisa. Wajib dia ngerti. Wajib dia ngerti ya. Kalau tidak ngerti ya sholat pribadinya yang tidak benar. Kalau tidak benar, tidak sah, tidak diterima di hadapan Allah. Kan begitu ya. Nah. Bab menjelaskan tentang pembatalan sholat. Pembatalan sholat yang pertama adalah al-kalamu, berbicara. Ini sudah saya bahas kalau tidak lupa saya. Berbicara di sini kalau memang ada unsur kesengajaan, walaupun cuma satu kalimat, mutlak batal sudah. Ada satu kalimat mutlak batal. Nah, cuman ada pengecualian tidak membatalkan kalau itu lupa atau jahil atau sabaqa lisanuh, keceplosan. Ini pengecualian. Orang mu'allaf baru masuk Islam, pas lagi sholat ngomong dia. Nah, ini pengecualian ya. Nah, atau jahil, memang belum ngerti sama sekali.
Nah, tapi kan tidak terus-menerus jahil ini menjadi udzur, menjadi alasan yang diterima di hadapan Allah. Tidak boleh jahil terus-menerus. Harus belajar dia. Karena kalau tidak belajar ya jahil terus nanti kan begitu. Kemudian keceplosan ya. Nah, pas lagi sholat keceplosan ngomong keperucut atau orang latah. Ini juga tidak membatalkan. An-nutqu bi harfin wahid la yudillu wa in kana muta'ammidan illa fi thalathi halatin fa innahu yudillu. Satu ucapan itu tidak membatalkan walaupun sengaja kecuali 3 keadaan. Idza kana al-harfu mamdudan, kalau itu huruf yang panjang. Huruf yang panjang ya. Idza kana mufhiman, kalau itu memahamkan. Misalnya atal sudah ya, panjang itu. Atau huruf itu memahamkan, kalau dalam bahasa Arab misalnya qi, jaga. Satu huruf tapi memahamkan, qi. Terus lagi takbir Allahu Akbar. Orang Arab ceritanya, ada anak apa namanya rame-rame atau apa anak bermain dia. Langsung dia ngomong qi. Artinya jaga itu. Memahamkan, batal sholatnya. Batal sholat. Nah, kemudian berikutnya, ini sudah saya jelaskan. Lau tanah nahal imam, seandainya imam itu mendehem, fadhahara minhu harfan, lalu muncul 2 huruf dari sebab mendehem tadi. Apakah bagi makmum mufaraqatuhu atau enggak? Berpisah dari imam atau enggak? Tidak harus mufaraqah ya. Tidak harus mufaraqah. Kenapa? Karena mungkin itu uzur. Mungkin uzur. Nah, tetapi jika itu terjadi pada bacaan-bacaan yang sunnah ya, yang sunnah, nah maka bisa jadi kalau bimbang maka makmum bisa ngambil sikap mufaraqah. Tapi kalau bacaan yang wajib, sepertinya sampai di sini saya jelaskan kemarin ya, sampai bab ini kayaknya saya jelaskan. Jadi kalau itu bacaan yang wajib, maka tidak apa-apa mendehem. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Serak deh, tidak apa-apa mendehem, supaya tidak rusak bacaannya. Dia mendehem untuk bacaannya supaya benar. Nah, hurufnya, makhrajul hurufnya supaya keluar dengan benar. Tidak apa-apa dia mendehem kalau itu pada bacaan wajib. Tapi kalau bacaan sunnah, kemudian makmum mendengarkan imamnya bolak-balik alif lam mim dzalikal kitabul misalnya begitu. Nah, kesengajaan seperti itu membatalkan sholat. Kalau pada surat itu ya, kesengajaan seperti itu membatalkan sholat. Itu kalau pada surat, bukan pada rukun, bukan pada perkara yang wajib. Kalau perkara yang wajib dalam rukun qauliyah, memang rukunnya harus benar, sehingga kalau ada yang mengganggu, tidak apa-apa, yang mengganggu ini dihilangkan dulu. Artinya boleh dia mendehem untuk membenarkan bacaan. Tapi kalau itu perkara yang sunnah, tidak boleh dia. Tidak boleh dia. Kalau ada kesengajaan, batal sholatnya itu. Begitu ketentuannya ya. Begitu ketentuannya. Jadi kalau sudah difahami, nah ini terutama kita yang barangkali di satu musola, satu masjid jadi imam, nah diperhatikan betul itu ya. Perhatikan betul. Karena kalau walaupun hafal Al-Quran tapi tidak ngerti fikih, bisa jadi terjadi seperti itu. Kalau terjadi dan rupanya di belakangnya orang-orang yang mengerti, disalahkan, bukan masalah dia hafal atau ndaknya, bagus atau ndaknya. Masalahnya ada hukum fikih, ada hukum syariat yang terlanggar itu. Hukum syariat yang terlanggar. Nah, maka syarat jadi imam itu diantaranya harus ngerti fikih. Nanti ada bab, kita bab berjamaah nanti akan dibahas secara terperinci ya. Akan dibahas secara terperinci itu. Apa sih syarat-syarat imam itu? Apakah yang penting sudah bagus bacaan jadi imam? Apakah seperti itu? Ada perinciannya, ada aturannya. Baik, yang kedua al-fi'lul katsir. Bergerak yang banyak, wahwa salasu harokatin walau syahwan, bergerak yang banyak 3 harokat, 3 gerakan walaupun lupa. Bisyarti antakuna mutawaliyah, dengan catatan adanya pergerakan itu bersambung, bukan putus. Ada gerakan putus, gerakan lagi putus, gerakan lagi putus. Nah kalau itu walaupun 10 kali, 100 kali tidak apa-apa.
tidak apa-apa ya. Tapi yang dimasalahkan di sini kalau 3 kali itu mutawaliyah, bersambung. Bagaimana contohnya bersambung? 1, 2, 3, atau misalnya begini, gitu ya. Itu bersambung itu. Jadi pas lagi lagi pegal-pegal pas lagi sholat misalnya. Nah, ada kerjaan begitu ya. Tapi namanya pegal, batal sholatnya. Batal sholat. Jadi bukan hanya langkah saja, atau kepalanya misalnya begini pas lagi sholat begini ya, batal sholatnya. Tapi kalau matanya dikedip-kedipi terus begitu, makruh. Anggota kecil, makruh ya. Nah, atau misalnya mulutnya dimainin, misalnya begitu ya. Nah, orang lagi karena lama bacaan ayat imamnya dia main mulut lah jadinya dia. Misalnya macam-macam lah gerakannya, makruh. Ya, makruh kalau seperti itu. Nah, dhabitut tawali bihaitsu tunsabul harakatu tsaniyah ilal harakatil ula. Jadi batas yang dinamakan bersambung itu adalah sekiranya gerakan pertama dengan gerakan kedua itu tersambung ya. Sempurna gerakan pertama kemudian bersambung pada gerakan yang kedua. Nah, itu yang dimaksudkan mutawaliyah. Ada lagi yang memberikan definisi bahwa mutawaliyah itu kepada urufnya, keumumannya, namanya bersambung itu sebagaimana umumnya. Maka di sini ada mengatakan dengan batasan qul huwallahu ahad. Nah, jadi begini, orang bergerak kemudian qul huwallahu ahad. Sekira ucapan tersebut, sekira batasan ucapan itu, kemudian dia belum sampai batas ucapan itu sudah nyambung lagi, nah itu dianggap bersambung. Tapi kalau sudah lewat dari batasan itu maka tidak dianggap bersambung lagi. Ada lagi yang mendefinisikan mutawaliyah itu seperti itu ya. Ada lagi yang mendefinisikan seperti itu. Walhasil kalau ragu-ragu, yang penting sudah tersambung 1, 2, 3 ya sudah, batal sholatnya ya. Paling gampangnya sudah seperti itu. Jadi artinya kalau dalam sholat itu jangan banyak gerak-gerak ya, yang khusyuk ya, yang khusyuk. Ada di zaman Nabi itu orang lagi sholat main jenggot dia begini, lagi sholat ini ceritanya ya. Nabi bilang ini orang ini kalau khusyuk tidak mungkin dia main jenggot. Orang kalau khusyuk tidak mungkin dia main jenggot. Nah, cuma kalau Arab itu kan tebal gitu ya. Kalau kita cuma segini mau dia mainin bagaimana kan itu ya. Ya enggak, artinya lebih enggak ada kerjaan lagi begitu loh. Kalau kita ini kan lebih enggak ada kerjaan lagi kalau seperti ini lagi sholat kan itu ya. Cuman itu menunjukkan tidak ada khusyuk. Tidak ada khusyuk ya. Nah. Kemudian masail fil fi'lil katsir fi shalah. Al khutwatu minar rijli tu'tabaru harakatan wahidah. Satu langkah daripada langkah kaki itu dianggap satu gerakan. Fa in nuqilat ma'ahar rijlu al ukhra fatu tabaru harakatan. Kalau dipindah lagi bersamanya kaki yang lain maka dianggap dua. Wa dhihabul yad warju'uha, dan gerakannya tangan dengan kembalinya. Au wad'uha wa raf'uha, atau dia menaruh kemudian mengangkat. Itu dianggap satu gerakan ya. Dianggap satu gerakan. Nah, kemudian al-harakatul wahidah awil harakatan, satu gerakan atau dua gerakan, la tubtilu shalah wa in ta'ammada, walaupun sengaja, illa kecuali fi salasi halatin fatubtilu shalah. Kalau 3 keadaan ini maka batal walaupun satu gerakan. Kalau tadi kan dasarnya gerakan 3 gerakan baru batal. Itu dasar utamanya. Tapi dalam pembahasan berikutnya lebih diperinci, bisa jadi satu gerakan atau 2 gerakan itu sudah batal dengan catatan. Nah, yang pertama, idza kanat biqasdil li'bi, kalau dia bertujuan untuk bercanda. Ada temennya ini ya, pernah saya lihat orang tua ini, orang tua lagi sholat begini deh. Ini orang bukan anak-anak ya, cuman di kota bukan di desa, di kota ini. Saya terlambat lagi sholat begini dia. Nah, ini sengaja ya. Kalau sengaja batal sudah. Walaupun baru satu.
Jadi ada sengaja untuk bermain-main, itu batal. Nah, yang kedua pengecualiannya idza kanat fahisyatan aw darbatan mufritah. Kalau itu keras daripada gerakannya, mukul ya. Kalau kita lagi sholat, di depannya ada orang lewat, tidak usahlah begini ya. Kadang ada orang emosi, dia langsung dia begini. Jadi orang disingkirkan begitu, itu batal sholatnya dia. Ya cukuplah kalau memang dia mengerti, sudah ada satir, sudah ada penutup, ya sudah. Yang penting dia tidak lewat di dalam wilayah ini. Kalau saya taruh sorban begini, saya torban, nah, saya sholat, ini kan pembatas sudah ini. Kalau dia masih ngelewati sini, nah ini setan bisu namanya. Nah, setan bisu namanya. Nah, tapi kalau dia lewat di depan sana, tidak apa-apa, biari saja lewat, tidak usah dihalangi. Karena sudah ada pembatas kita dengan Allah ya. Tidak usah dihalangi, biari sudah. Ini kan kita jadi alergi karena di Indonesia, di daerah kita. Coba di tanah haram sana, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Di Masjidil Haram utamanya. Tidak usahlah orang lewat di depan. Kadang dilangkai lagi, sujud dilangkai. Biasa itu ya. Biasa itu. Oh, kita mau ngamuk, diamuk duluan kan itu ya. Nah, kadang ya seperti itu keadaannya. Nah, tetapi dalam hukum agama tetap kalau sudah ada satir, itu batasannya, orang tidak boleh lewat ke sana. Kalau orang lewat kasih aba-aba saja. Tidak usah kemudian marah begini, tidak usah ya. Nah, apalagi nanti dia ngelawan kemudian kita lawan lagi, ya sudah batal sholat kita. Iya, sudah batal sudah sholatnya. Tidak usah begitu. Kasih saja aba-aba. Lah kalau dia orang tidak ngerti, walaupun kita mau kasih besi, tetap saja dia lewat. Kalau dia tidak ngerti ya. Tapi kalau dia orang ngerti, cukup kasih aba-aba. Oh, mungkin dia karena tergesa-gesa, sadar dia minggir. Kalau orang ngerti. Tapi kalau tidak ngerti ya tetap saja dia akan lewat itu. Nah, maka butuh ilmu. Ilmunya ini yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya, idza nawa an yataharraka thalatha harakat fa bi mujarradi an yashra'a bil harakatil ula batalat salatu li'annahu syara'a fi mubtilin. Apabila dia berniat untuk melangkahkan 3 kali gerakan, maka dengan satu gerakan saja, awal satu gerakan itu sudah batal sholatnya. Dia berniat untuk 3 kali gerakan. Ini 3 pengecualian ya. Jadi pada dasarnya gerakan 3 kali itu membatalkan kalau bersambung. Tapi ada pengecualian, walaupun tidak sampai 3 kali atau 2 kali, bahkan 1 kali itu sudah batal. Yang pertama kalau niat bercanda, yang kedua kalau itu keras, yang ketiga kalau dia berniat untuk bergerak 3 kali. Berniat untuk bergerak 3 kali, maka batal. Dari gerakan pertama dia sudah batal sudah. Karena dia sudah berniat untuk 3 kali gerakan masalahnya. Nah, ini ketentuan hukumnya ya. Ini ketentuan hukumnya. Jadi kalau demikian, misalnya ada orang softnya agak berjauhan, kalau mau melangkah ke depan, ya melangkah 1 dulu. Habis itu nanti 1 lagi. Caranya begitu. Caranya begitu ya. Nah, baik. Kemudian al-harakatul katsirah al-mutawaliyah tubtilus illa fi 4 halat. Gerakan yang banyak yang bersambung. Ini bagaimana ini? Itu membatalkan sholat kecuali pada 4 keadaan, maka tidak batal. Ini ada pengecualian lagi. Idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah. Kalau itu gerakan dengan anggota yang ringan. Gerakan walaupun banyak gerakan tapi anggota yang ringan. Nah, di sini dirangkum dalam fasyafatun wal udnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal banan. Syafah ini bibir ya. Kemik begitu ya. Terus begitu, tidak batal. Walaupun berulang-ulang. Wal udhun, telinga. Gerak-gerak dia telinganya. Kan kadang ada itu ya. Gerak-gerak telinga, lagi sholat, gerak-gerak telinganya. Wal lisan, lidahnya. Gerak-gerai dimainin ya. Tidak batal, walaupun banyak itu. Wa dzakarun. Nah, ini orang nafsunya besar ini ya. Lagi sholat ingat istrinya.
berdiri tegang ya. Nah, bergerak-gerak itu. Nah, bagaimana itu apa membatalkan? Tidak batalkan. Itu bukan termasuk anggota yang besar. Bukan termasuk anggota yang besar. Seandainya ada begitu ya. Karena misalnya 2 bulan tidak ketemu istri, 3 bulan tidak ketemu istri, bingung sudah itu ya, sholat kebayang. Lalu berdiri misalnya, gerak-gerak dia dalam sholat, apa batal? Tidak batal. Tidak batal ya. Wal jafnu, ini ya, mata ya, mata ya, bergerak-gerak, kedip-kedip maksudnya, kedip-kedip terus begitu. Ini tidak membatalkan daripada sholat, walaupun banyak, walaupun berulang-ulang begitu, tidak batalkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi kasyiddati bardin. Kalau itu bukan usahanya dia, dingin sekali ya. Di Bedugul lah dia, atau misalnya di daerah mana dia, di tempat dingin. Jadi pas Allah sudah gemeteran begini ya. Nah, begini dia sholat ini. Ini kan bukan sengajanya dia. Kedinginan dia begini ya. Nah, itu tidak batalkan. Walaupun banyak itu. Tidak batalkan itu. Idza kana mubtala bi jarabin wa lam yaqdir ala sabri anil haq. Nah, dia kena apa? Kena sakit gatal-gatal. Udah tidak kuat sudah. Akhirnya garuk-garuk begini ya. Nah, yang penting jangan begini garuknya atau begini-begini. Nah, batal. Ya sudah pegang saja mana kata. Tidak kuat sudah dia pegang. Nanti tempat lain lagi misalnya garuk lagi begitu ya. Yang penting jangan gini-gini. Nanti pindah lagi ke sini misalnya begini gitu ya. Nah, tidak apa-apa itu. Walaupun banyak. Yang penting jangan begini. Ya, atau jangan sampai pas di kaki begini, nah, jangan. Kalau sampai begitu ya batal nanti ya. Kemudian idza kanat fi sholati syiddatil khauf. Ini salat dalam peperangan, salat syiddatul khauf namanya. Artinya dari wajibnya salat ini dan sama sekali tidak boleh ditinggal walaupun dalam kondisi peperangan. Kondisi peperangan tetap harus sholat ya. Nah, terus bagaimana itu musuh sudah siap mengintai, kalau salah-salah kita diserang langsung, maka ada aturan sholat syiddatul khauf itu. Jadi ada beberapa barisan misalnya dibuat, barisan yang pertama takbir, ruku, sujud, berdiri, yang ini nunggu dia. Nah, jadi imamnya ngomando ini nunggu, nanti habis itu baru ini dia, baru yang belakangnya. Kemudian ruku, sujud, tidak sujud, berdiri, gantian terus begitu. Nah, jadi kemudian musuh arah sana dia berubah arah, itu boleh. Nah, termasuk berubah arah kiblat, tidak harus menghadap kiblat, pengecualian kalau itu sholat syiddatul khauf, itu boleh terjadi. Atau yang boleh tidak menghadap kiblat itu sholat sunnah, sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, ada pengecualian ya. Tapi untuk ketentuan normalnya di saat takbiratul ihram dia ngadap kiblat dulu, habis itu baru silahkan mengarah ya. Silahkan berubah-ubah. Itu untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib normal, wajib tetap menghadap kiblat. Wajib tetap menghadap kiblat dan wajib mengikuti aturan-aturan yang disebutkan ini tadi. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, pembatalan ketiga al-aklu, makan. Makan ini kalau makan banyak maka ya mutlak batal sudah ya. Kalau sedikit itu tidak membatalkan kecuali sengaja. Ya, apa ada orang sholat makan itu? Ya tapi susah sih nyari contoh begini ya. Cuman kalau yang sedikit ya bekas sate misalnya, habis makan sate kemudian selilitan eman orang mahal, 1 piring 50.000 misalnya. Ini kalau dibuang eman ya sudah, selilitnya masuk. Ya, dicari-cari kemudian ditelen ya, sengaja itu. Ada kesengajaan, batal sholatnya. Nah, ini diantaranya. Kemudian tarku ruknin min arkanis sholah, meninggalkan daripada rukun-rukunnya sholat. Insyaallah nanti ini kita bahas. Kemudian adamu tawfuri syartin min syurutiha, tidak adanya pemenuhan syarat-syaratnya. Di sini ada kurang lebih tambahan lagi penjelasan, ada 20 penjelasan lagi tentang tidak terpenuhi daripada syarat-syaratnya sholat. Ini termasuk pembatalannya ya. Nah, kalau saya sampaikan nanti ini kepanjangan, kelamaan. Tapi tolong diingatkan
Jadi sudah 3 poin, 4 poin sudah kita bahas. Nanti tinggal poin yang kelima ya. Poin yang kelima baru kita masuk pada aturan sujud sahwi. Baik, sebelum diakhiri, kalau ada yang perlu di-sharingkan, ditanyakan, mungkin hal-hal yang terkait sebelumnya, saya persilahkan. Ya, monggo. Gimana kalau dalam keadaan sholat itu menahan kentut itu bakal? Menahan kentut itu hukumnya makruh. Ya, menahan kentut itu hukumnya makruh, tapi tidak batal. Nah, sehingga memang sudah ditahan dari awal, lebih baik ya kentut saja dulu. Wudu lagi, baru kemudian daripada nanti menahan ini kan menjadikan was-was, tidak khusyuk sholatnya. Nah, khawatirnya pas rukuk nanti keluar jadi bersuara kan kasihan yang lain kan gitu ya. Nah, maka makruh menahan itu. Baik. Baik. Monggo. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya dengar masalah muktirat sholat, yaitu masalah pembatas sholat. Yang saya tanyakan di sini bukan pembatas sholat tapi pembatas masjid. Jadi kami selaku takmir itu tidak menutup daripada kenyataan bahwasanya badan masjid kami ini gabung dengan tempat wudhu. Nah, ini biasanya itu yang afdalnya kan di luar daripada badan masjid. Tapi karena saya tidak tahu bahwa begini akan kejadiannya, dan akhirnya kiri kanan ada tempat wudhu dan toilet. Jadi ini sudah melebihi daripada kapasitas jumlah badan masjid, dan itu termasuk sudah, andai kata pun masjid itu sudah tidak bermanfaat untuk dalam masjid, bukan masjid badan masjid, sudah melebihi daripada jumlah jamaah. Mohon penjelasan seperti apa, apakah merusak nilai ibadah atau kurang afdol. Dan sebab ada selentingan-selentingan saya dengar, bangun masjid saja kalau ada toilet di masjid. Nah ini kurang enak rasanya, saya takut sampai mendengar. Penjelasan. Dari wakaf masjid, memang itu harus dikhususkan untuk masjid saja. Fasilitas toilet itu tidak termasuk di dalamnya. Itu yang pertama. Kalau mencontoh Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu toilet dia jauh itu, dan ke bawah itu ya. Jauh dan ke bawah. Nah, itu contoh yang yang diadakan begitu ya. Kalau saya melihat di beberapa masjid-masjid yang ada memang itu yang wakaf itu ya memang untuk bangunan saja. Ada lagi wakaf memang untuk toilet, untuk fasilitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ibadah di toilet bagaimana? Hukumnya makruh. Kalau seandainya tidak nampung, jadi orang harus ibadah dia di sana, makruh. Nah, tetapi kalau emang ada najisnya ya pasti batal. Kan begitu. Ada najisnya pasti batal sudah. Resikonya sih seperti itu. Namun kadang terjadi demikian, ya siapa yang salah? Memang begini sih. Sekarang ini akhir zaman maksudnya. Akhir zaman ini melakukan satu amalan lalu baru bertanya tentang status hukum amalan itu. Begitu sekarang itu ya. Di banyak hal. Di banyak hal begitu. Jadi melakukan satu amalan setelah itu berdiri ada baru tanyakan ini hukumnya bagaimana. Nah, jadi akhirnya mau dijawab tegas ya susah, tapi mau dicarikan solusi ya bagaimana solusinya kan begitu ya. Artinya akan ada kerugian di sana. Kalau kita mau carikan solusi kan begitu ya. Terjadinya begitu sekarang ini. Di banyak hal saya melihat. Nah, maka ya kalau saya memberikan jawaban, kalau ya sudah ada keabsahannya bagaimana? Sholatnya sah, yang penting tidak pas lagi ada najis. Kalau ada najisnya sholatnya tidak sah. Nah, jadi begitu ya. Minimalnya seperti itu. Nah, tapi terkait dengan itu wakaf, ya wallah alam memang berat sih itu ya. Nah, berat terkait kalau memang itu wakaf secara keseluruhan lalu kemudian digunakan untuk hal tersebut. Nah, saya kira seperti itu ya. Tapi insya Allah kalau kita jaga kebersihan itu masuk di luar daripada dan tidak ada orang sholat di sana. Iya. Insya Allah sah. Ya kalau untuk keabsahannya tetap sah dia. Jadi dia nanti kan kemarin kan dalam bab kemakruhan itu
bagaimana hukum sholat di hammam? Karena makruhatus sholat itu diantaranya as-sholatu fi hammam, kan begitu ya. Sholat di kamar mandi, fil hammam, di kamar mandi. Itu kan termasuk kemakruhannya. Tapi tetap sah sholatnya, tetap sah. Kecuali dia benar-benar ada najis, ya tidak sah. Tapi kalau hanya sholat di sana berdampingan, ya tetap sah. Seandainya sudah meludak, tidak nututi, gitu ya. Jamaahnya sudah meludak, nututi, sholat di sana, ya tetap sah. Cuman makruh, begitu saja, ya. Ya. Andai kata, mohon maaf nih ya, andai kata kita punya modal, Ya. kita geser saja toilet di luar daripada awal ini. Iya, lebih bagus itu ya, untuk Yang juga paham, yang Iya. hanya saja tahun kali akhirat. ya betul. Kalau bisa dikondisikan demikian lebih bagus. Jadi jauh sudah taruh di ujung begitu ya. Jadi tidak terkait lagi dengan ini. Tempat duduk saja kita boleh. Tempat wudhu bisa. Yang penting bukan tempat kencing, bukan tempat ini ya. Tempat wudhu bisa. Namun jika memang dibuat satu paket bagus sudah ya. Lagian kalau orang jalan misalnya dari pojok ke sana ke sini kan lebih banyak jalan, lebih banyak pahala. Kan begitu. Kalau bicara fadilahnya. Nah, tapi ini jika memang ada dana, kan begitu. Kalau ada dana untuk hal tersebut. Ya. Ada juga orang Arab, saya dari negara saya, Pak Haji baru bagus tempatnya nih, kalau tidak hujan, tidak hujanan kita wudhu bagus sekali tempatnya. Saya bilang saja. Iya. Ya, jadi barometernya adalah sikap-sikap hukum itu, kan begitu ya. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Di bab salat Ustaz, saya mau tanya. Di waktu kita menjamak salat, tiba-tiba ada jamaah menepuk bahu kita untuk itu. Ustaz bilang kan tidak apa-apa. Tapi kalau kita sholat sunnah Ustaz, tidak apa-apa juga. Atau kita bilang Pada dasarnya sholat berjamaah dengan orang sunnah itu boleh. Sholat berjamaah dengan orang sholat yang menjamak itu boleh. Bahkan sholat berjamaah kepada orang yang sholat mengqadha itu boleh. Yang penting jangan berjamaah sama orang yang sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah kan tidak boleh. Tidak ketemu aturannya. Kalau sholat jenazah kita makmum di belakangnya, kan tidak ada rukuk sujudnya, kita bagaimana mau ngikuti dia? Kan tidak bisa ya. Nah, kalau begitu tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, mau sholat jamak, mau sholat qashar, boleh. Dan kalau dia nepuk barangkali ya dengan kadar keilmuannya dia nepuk begitu, ya sudah, tidak apa-apa sudah. Nah, seandainya pun kita pura-pura tidak tahu, ya tetap dia nepuk, ya dia dapat fadilah berjamaah, kan begitu. Ya. Ini masalah sholat jamaah lagi Ustaz. Ada satu kejadian saya sendiri Ustaz. Saya setelah sholat zuhur baca Al-Quran, adalah tamu jamaah datang menepuk saya, meminta dia mau sholat jamaah sama saya, minta keikhlasannya Bapak supaya saya bisa sholat jamaah. Karena saya tidak punya ilmunya Ustaz, ya saya iakan, saya mulai lagi sholat zuhur itu dan dia makmum. Bagaimana hukumnya itu? Boleh mengulangi sholat berjamaah dengan catatan dia harus jadi imam. Kalau jadi makmum tidak boleh. Jadi kalau mengulangi sholat dia harus jadi imam. Saya makmumnya ya. Enggak, yang mengulangi itu kan yang pertama, yang kedua ini kan dia baru sholat, bukan ngulangi. Saya sudah sholat isya, datang orang diajak saya berjamaah, boleh mengulangi, tapi catatannya saya harus jadi imam. Berarti saya yang jadi imam. Ya, dan itu niat imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak begitu, tidak boleh. Begitu ketentuannya. Terus sholat saya yang sudah saya kerjakan itu gimana? Ya tetap dia antara dua. Apakah sholat yang pertama itu menjadi nilai sholat wajib, atau bisa jadi nilai sholat sunnah. Lebih-lebih misalnya yang pertama ini tidak berjamaah, lalu dia ulangi dengan berjamaah, nah maka tentu fadilahnya lebih begitu ya. Ya, saya kira begitu. Ya, silakan. Salah satu ketika kita sholat, kita membaca kalimat
dibenarkan dan dilakukan dalam rangkaian ibadah sholat. Seperti kalau misalnya mendengar ayat rahmat, kita meminta rahmat dari Allah. Kalau ayat azab, kita meminta perlindungan daripada siksaan Allah. Kalau menyebut nama Nabi, kita menyebut nama dengan alaihissalam. Kan begitu ya. Nah, kalau itu memang termasuk bagian daripada sunnah-sunnahnya. Itu bukan termasuk yang membatalkan. Nah, kalau yang membatalkan itu tidak terkait dengan sholat. Ada unsur kesengajaan ngomong tidak terkait dengan sholat, apalagi bercanda. Nah, itu yang membatalkan ya. Baik. Sholat tilawah itu gimana kan? Ya. Sholat tilawah. Sujud tilawah apa gimana? Selama makmum memahami dan imam memahami, ya benar prakteknya, pelaksananya benar. Hanya saja kalau di masjid yang jarang dilakukan, kasih tahu dulu makmumnya. Ini saya mau baca ayat sajidah. Tolong nanti kalau saya sujud, ya bareng-bareng sujud. Nah, karena kalau tidak dikasih tahu tiba-tiba imam sujud, makmum bingung, ini kok tidak pakai rukuk apa imam lupa kan gitu. Nah, karena tidak tahu ilmunya masalahnya ya. Dikira imamnya lupa. Padahal itu sujud tilawah kan begitu. Nah, jadi kalau di jamaah yang belum terbiasa, sampaikan, ini saya mau baca ayat sajidah. Nanti kalau saya sujud, ini namanya sujud tilawah, bareng-bareng sujud. Begitu ya. Kasih tahu dulu makmumnya. Kecuali makmumnya hafidz Quran semuanya, orang ngerti semuanya. Nanti ketika makmum sujud, ya sudah ngikut saja kan begitu ya. Ini masalahnya makmumnya tidak ngerti, ya, imamnya tidak ngomong kan gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah, fitnah jadinya. Jadi rahmnya buyar coba. Ya, gimana? Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari dan sampai gelap malam, dan dirikan pula salat subuh karena salat subuh disaksikan oleh malaikat. Bagaimana maksudnya itu? Aqimis sholata li dzikri, kan begitu ya. Iduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr ya. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Itu ayat membicarakan tentang ketentuan waktu-waktu sholat. Itu ayat membicarakan di bab awal itu, di sini dijelaskan bahwa terkait dengan waktu-waktu sholat, di antaranya adalah penjelasan tentang waktu dulukus syams ila ghasaqil lail. Ini penetapan ayat yang membicarakan tentang waktu subuh, tentang waktu maghrib, tentang waktu isya. Ini ayat yang membicarakan tentang masalah tersebut. Nah, kemudian masuk pada hukum fikih, lebih dijelaskan lagi dengan hadis-hadis Nabi. Karena dalam ayat secara zahir tidak disebut nanti kamu sholat maghrib, kamu sholat isya, kamu sholat subuh, tidak tersebut seperti itu. Cuman diberikan kalimat secara umum. Seperti dalam ayat yang lain, fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashyan wa hina tudhhirun. Ini juga ayat yang membicarakan tentang penetapan waktu-waktu tersebut. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi ini ayat hukum yang menetapkan tentang ketentuan waktu-waktu sholat itu tadi. Nah, sekaligus bahwa sholat fajar, Quran al-Fajr kana masyhuda, itu sholat yang utama disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara tentang keutamaan sholat, terutama dalam kaitan jamaah, sholat jamaah paling afdal itu sholat Jumat, kemudian sholat subuh pada hari Jumat. Jadi termasuk sholatul fajar kan itu ya. Tapi bukan semua sholat fajar, tapi sholat fajar pada hari Jumat. Itu yang paling afdol daripada berjamaah, daripada jamaah-jamaah sholat yang lainnya. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik. Pada prinsipnya makmum itu harus mutlak mengikuti imam.
apapun yang imam lakukan selama itu bukan perkara yang membatalkan, yang rusak, makmum wajib mutlak ikut imam. Apapun itu ya. Nah, kalau masyarakatnya kembali lagi tidak mengerti akan hal-hal seperti itu, maka harus dipermaklumkan dulu sebelumnya. Ada permakluman dulu sebelumnya. Kalau tidak ada permakluman, kemudian imam baca doa kunut nazilah misalnya hari Jumat, makmum tidak tahu, tiba-tiba dia sujud. Apakah sujudnya ini sah? Atau apakah kalau dia misalnya ternyata imam baca kunut bukan sujud, apakah dia harus bangkit lagi atau dia nunggu imamnya? Nah, yang benar itu ya sudah, dia nunggu imamnya. Berarti dia termasuk mendahului imam saja, tapi karena uzur, jadi sekali mendahului imam itu kan tidak membatalkan ya. Nah, cuman karena uzur ya sudah, tunggu dulu. Tunggu dia sujud. Kalau dia bangun batal sholatnya. Kalau dia bangun batal sholatnya. Nah, jadi begitu ketentuannya. Nah, maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, sekali lagi permakluman itu penting. Permakluman itu penting ya. Nah, jadi kalau sudah dipermaklumkan, nanti kita mau baca kunut nazilah. Permaklumkan, karena memang tidak biasa masalahnya. Kalau yang sudah biasa-biasa tidak ada masalah, cuman tidak biasa. Nah, jadi kalau demikian bisa jadi sebagian batal itu. Ini terjadi di Denpasar ini ya, di daerah Kepaon terjadi ini. Itu separuh itu ya ini sujud tilawah tadi. Jadi yang di atas karena ininya mati, jadi yang di atas sama yang di belakang itu tidak tahu kalau imam sujud tilawah. Jadi imam Allahu Akbar, makmumnya ruku. Ini imam sudah sujud sama jajaran 2-3 sop depan sujud dia. Tapi yang lain ada juga yang tidak ngerti, bingung dia. Itu 60% jamaah rusak sholatnya semua. 60%. Akhirnya bingung ini. Nah, si makmum kemudian ngeremeng habis itu. Ini gimana sholat imamnya kok begini-begini. Akhirnya jadi polemik itu ya. Jadi polemik. Rupanya imam baru belum tahu situasi di sana. Dan dia baca ayat panjang sekaligus sujud tilawah, buyar itu 60%. Nah, tapi kan sudah pulang semuanya, pada pulang. Nah, cuman di sana rame, kemudian nanya bagaimana ini bagaimana. Saya bilang sudah, daripada rame-rame ulangi sholat duhur. Saya bilang begitu, daripada rame-rame ulangi sholat duhur. Nah, terus bagaimana tuh imamnya gitu? Ya sudah, salahi takmirnya saja, saya bilang gitu. Takmirnya yang dia menunjuk, kemudian tidak mempermaklumkan, ya akhirnya buyar. 60% batal, yang tingkat atas sama yang sop keempat ke belakang itu sampai 10 sop ke belakang, itu besar masjid itu ya. Itu batal semua sholatnya orang itu, batal semua sholatnya orang ya. Nah, jadi intinya harus ada permakluman kalau terkait dengan sesuatu yang tidak umum dikerjakan dalam masjid tersebut. Saya kira begitu ya. Ya. Ini penyakit atau sesekali saja? Sering, anyang-anyangan berarti ya. Kalau memang itu sering, sholatnya harus dirubah. Apa maksud ketentuan sholatnya dirubah? Dalam artian begini, sudah tahu itu uzur, itu kencing anyang-anyangan kan itu uzur namanya ya. Nah, sholatnya orang yang seperti itu, dia harus wudu di saat sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau Jumatan biasanya bermasalah ya. Dia datang di masjid, kemudian khotib sudah kira-kira usai, sudah khutbah kedua, dia keluar, dibasuh itu pakai celana dalam dan disiapi juga di kantongnya, kira-kira begitu ya. Nah, yang satunya lepas, dicuci itu supaya nanti bisa dikantongi tidak najis. Dikantongi pakai yang satunya. Nah, sambil cuci kemaluannya, habis dicuci kita berwudu. Berwudu di sini sudah qomat. Nah, wudu kita masuk. Sholatnya begitu caranya. Tapi kalau misalnya dari awal, dari khotib baru naik dia sudah wudu, kemudian pas selesai khutbah dia keluar itu, lalu dia ikut sholat, dia batal sholatnya ya. Jadi caranya begitu. Jadi sudah selesai khotib, kira-kira ya kurang 3 menit lah, keluar dia. Dan kalau sudah tahu begitu, jangan di depan begini, di sini nanti di depan jajaran depan, bingung nanti mau keluar kan nih. Nah, kita ambil yang pojokan saja, yang dekat-dekat kamar mandi. Nah, jadi kita buka kita lepas celana dalam, kemudian dicuci ya,
basah kan tidak apa-apa. Yang penting kemudian kita simpan di kantong. Ya sudah sholat gitu. Nah, nanti kalau misalnya pulang, kalau kira-kira tidak pakai celana dalam lain, berarti sarung itu kira-kira kena najis juga nanti jangan dipakai lagi. Karena kalau kena berarti najis itu. Nah, makanya itu harus persiapan celana dalam 3 atau 4 itu ya kalau sudah begitu kasusnya. Nah, jadi supaya ini kena ya dicuci, nanti dikeringi gitu ya. Nanti kemudian ganti yang lain. Basah kena lagi cuci begitu. Seandainya dia mau sholat berulang-ulang barangkali, atau etikaf dalam 3-4 jam barangkali ya, disipi saja begitu. Jadi intinya kalau keluar najis berarti kainnya kena najis, sholatnya tidak sah. Intinya begitu. Ya mau pempes atau tetap kan dia kebawa najis itu. Nah, jadi bagusnya ya celana dalam itu, cuman ya nanti dicuci begitu ya. Habis itu ya pakai yang lain. Saya kira begitu ya. Baik. Cukup? Insyaallah cukup. Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dhikrin sawadakar rabba fiqna fiqna ma taradika wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhlaq ya ulama nahadha bil rafa kull syar Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.